Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. GPDI Tunggul Permanu, katakan sekali lagi dengan penuh semangat. GPDI Tunggul Permanu, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau katakan Yesus Allah yang baik, sungguh baik. Biar kita mau selalu memuji Dia, memuliakan Dia, membesarkan namanya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
segala pujian hanya bagi-Mu Yesus, Allah yang sungguh baik. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau bersuka cita memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dia Allah gunung batu kita, Dia Allah kekuatan kita. Haleluya.
kembali Bapak Ibu, Dia Allah yang benar, Dia Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dia yang memberi terang dan tentreme hati. Puji Tuhan, pepadangi. Pastikan sejati Bungono Engarsane Gusti Ya bakal ono Kang bisa madani Katresnane Gusti kang sejati Amin. Ya bakal ono kang bisa madani katresnane Gusti kang sejati. Ya mong Gusti Yesus kang bisa kemarin tentreme hatiku tentrem kang sejati. Ya mong Gusti Yesus kang bisa beparing padangi hatiku selaminya. Amin. Bepadangi hati kang sejati mung ono bakal ono kang bisa madani katresnane Gusti kang sejati. Ya mung Gusti, ya mung Gusti Yesus kang bisa beparing tentreme hatiku tentrem kang sejati. Ya mong Gusti Yesus kang bisa beparing padangi hatiku selaminya. Ya mong Gusti, ya mong Gusti Yesus kang bisa beparing tentreme hatiku tentrem kang sejati. Ya mong Gusti Yesus kang bisa beparing padangi hatiku selaminya. Ya mong Gusti, ya mong Gusti Yesus kang bisa beparing tentreme hatiku tentrem kang sejati. Ya mong Gusti Yesus kang bisa beparing padangi hatiku selaminya tentreme hatiku selaminya padangi hatiku selami-laminya. Haleluya. Puji Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan ketentraman dan terang yang sejati. Pujian kaum wanita grup Marta dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita grup Marta. Kita akan beri persembahan yang pertama buat Tuhan, berbahagialah orang yang takut padamu. Saudara kembali bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk terima firman Allah. Dia Allah yang membimbing kita. Jangan pernah takut, karena tangan kita akan dipegang teguh. Haleluya. Tenanglah ini hatiku, Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus, Ibu kasih Hartati berdoa buat firman Tuhan. Namamu yang kudus ya Tuhanku. Bapa di surga, Bapa yang kusembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala, oh Tuhan, Engkau yang selalu memegang dengan tangan kananmu. Oh Tuhan, kami tak bisa lepas dari kuasa-Mu, dari tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami sudah banyak menaikkan pujian syukur kami kehadirat-Mu. Ya Tuhan, pada hamba-Mu yang melayani Engkau memberkati, pada sedang jemaat-Mu menerima berkat dari kuasa-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima Tuhan akan firman-Mu tertanam dalam hati kami. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Haleluya. Puji hormat kami naikkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita sudah disegarkan dengan puji-pujian bagi kerohanian kita yang membangkitkan iman dan semangat kita. Dan pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Selamat beribadah, memuliakan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam Mazmur pasal 23. Kita masuk ayat yang ketiga bagian A. Ya, Mazmur pasal 23 ayat 3 bagian A. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 23 ayat 3 bagian A. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Tuhan menyegarkan jiwaku. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalani ini seringkali membuat kita letih. Entah itu secara fisik maupun jiwa. Ya. Kita setiap hari berkutat dengan pekerjaan, dengan karir, dengan bisnis, dengan usaha, dengan sekolah. Belum lagi tentang masalah keluarga, masalah ekonomi, pergumulan batin. Ada tantangan yang kita terima, ada godaan, godaan diskon, godaan belanja, godaan keranjang kuning, check out, yang bikin cekot-cekot. Kita juga mengalami hinaan, cacian dalam kehidupan kita sehari-hari atas apa yang kita kerjakan maupun dalam perihal iman kita. Bahkan dalam kehidupan pelayanan pun, kehidupan rohani pun, pelayanan kita, doa yang tak kunjung dijawab. Seringkali kita juga berpikir mengapa mengikut Yesus kok lebih banyak sulitnya dan lain sebagainya. Itu semua bisa membuat hati kita lelah, letih dan tak berdaya. Banyaknya hal yang harus kita lakukan, banyaknya hal yang harus kita pikirkan, banyaknya hal yang harus kita kerjakan. Ada kalanya itu menguras tenaga, menguras emosi kita, menguras pikiran kita, menguras suasana batin kita.
Mungkin kita pernah pada posisi atau keadaan secara fisik yang kita lakukan ini enggak berat. Tapi kenapa ya kok terasa capek, terasa lelah? Nah, itu jiwa kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali yang diserang dalam bagian kehidupan kita itu adalah jiwa. Jiwa adalah pikiran, kehendak, kemauan, perasaan, dan emosional. Tuhan berikan kita jiwa supaya kita bisa peka, merespon. Di jiwa ini kita mengolah data, menyikapi suatu hal, dan menerima suatu hal. Keseluruhan aspek hidup kita ini bekerja dengan jiwa. Ya, di dalam jiwa kita sudah mengerti ada pikiran, kehendak, kemauan, perasaan, emosional. Seluruh apa yang aktivitas yang kita kerjakan itu mengenai jiwa, bersangkut paut dengan jiwa. Contoh sederhana, ya, ketika kita memasak, mikir enggak kita memasak itu? Nah, oh, bumbu ini kaya ono sing kurang sih, oh seri ini kurang, golek seri. Loh, kating golek godhong jeruk kok lali, cari godhong jeruk. Kita mikir. Mandi pun mikir enggak? Pakai pikiran enggak saat kita mandi? Pakai. Pikiran harus tetap aktif. Ojo sampai aku kepleset, ojo sampai aku jatuh. Semuanya berpikir. Saya dulu waktu di tempat praktek punya teman. Teman saya ini pinter sekali main keyboard. Dan itu mendekati Natal. Jadi latihan intens, setiap hari latihan intens. Dia main keyboard, harus mengikuti musik-musik yang seperti ini. Sampai satu kali kelak kami para pengerja terbangun, kaget. Karena dia tidur nyenyak, mulutnya main piano, saudara. Ding 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 ding. Pakai fillernya ngek 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 ngek. Saya berpikir, kenapa ngelindur paling anak ini. Ternyata karena seringnya latihan, seringnya bermain musik, terbawa dalam jiwanya, terbawa dalam mimpinya. Bahkan dia sempat ngelindur, dia sempat bangun, duduk dalam posisi tidur. Waktu itu saya terbangun, dia main keyboard. Tidur itu, saudara. Ya, jadi keseluruhan aspek hidup kita itu bersangkut paut dengan jiwa. Di jiwalah kita mengolah semua informasi yang kita terima. Baik secara visual, penglihatan maupun audio atau pendengaran. Di jiwa inilah muncul respon dan sikap kita akan informasi tersebut. Yang nantinya mempengaruhi apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, dan kita alami. Di jiwa inilah kita menerima semua informasi. Semua data, semua berita yang kita dapatkan baik melalui penglihatan kita maupun melalui pendengaran kita. Dan itulah yang nanti membentuk sebuah respon bagaimana kita menyikapi. Dan itu mempengaruhi apa yang nantinya kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan, dan kita alami. Saat kita menerima informasi yang buruk, yang tidak baik, mempengaruhi perlakuan kita, apa yang kita lakukan. Oh, jangan-jangan ini menimpa aku juga. Yang kita ucapkan, oh kasihan sekali. Yang kita pikirkan menjadi sebuah hal yang menghantui.
Terus yang kita alami, kita merasa sedih, merasa senang, merasa marah, kecewa, murung, ngambek, bad mood, males, bahkan bisa energik, semangat atau putus asa. Itulah jiwa yang mengelola itu semua. Mungkin saat kita mendapatkan WA, informasi, berita, atau kita menonton sebuah tayangan, kemudian kita tertawa karena kita melihat, mendengar, kemudian jiwa mengolah yang kita alami. Oh, kita tertawa, kita sedang senang, atau membuat kita marah, membuat kita kecewa, murung dan lain sebagainya. Ya. Inilah hal-hal yang sering kali saya dan saudara alami. Dalam kondisi seperti inilah kita membutuhkan penyegaran jiwa. Aduh, banyaknya beban, banyaknya tugas. Ngene iki enak yo nang pantai. Ngene iki enak yo hiking ke gunung. Atau ke MOG lah ngadem di bawah AC atau lihat belanja-belanja. Dengan kondisi jiwa yang terus-menerus mengolah informasi dalam hidup kita, kita membutuhkan penyegaran jiwa. Namun Alkitab mengatakan kita bisa mendapatkan penyegaran jiwa bukan dari dunia ini. Bukan kepada hal-hal yang sementara, yang terbatas. Melainkan dari Tuhan yang adalah gembala kita. Makanya Daud menulis dalam Mazmurnya pasal 23, Tuhan menyegarkan jiwaku. Karena Daud dapat menemukan kesegaran bagi jiwanya hanya di dalam Tuhan yang dijadikan oleh Daud sebagai gembalanya. Daud menggambarkan Allah sebagai gembala yang memelihara bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa. Dan Daud mengalami hal itu. Demikian pula Tuhan juga rindu kita mengalami dan menikmati Allah sebagai gembala yang memelihara bukan hanya tubuh jasmani kita tetapi juga jiwa kita. Dalam bahasa Ibrani menyegarkan itu sub, S-H-U-B, sub, yang berarti memulihkan, mengembalikan atau merestorasi kembali, memberi kekuatan yang baru. Ternyata keadaan jiwa kita demikian, Bapak Ibu Saudara. Perlu dipulihkan. Perlu direstorasi kembali. Dikembalikan kepada posisi yang semula. Supaya selalu refresh. Segar terus. Kalau di komputer ada yang namanya refresh. Untuk menyegarkan program-program aplikasi-aplikasi yang ada. Dan supaya komputer itu tidak lemot. Sebagai contoh alat-alat elektronik yang kita miliki sebagai contoh HP. Kalau HP-nya sudah lowbat, apakah akan bekerja dengan maksimal? Tentunya tidak. Yang kita lakukan segera kita ambil colokan, kita charge itu HP. Kalau memorinya sudah full, waduh kok HP ku lemot ya, ternyata memorinya full. Kita hapus yang tidak berguna. Sehingga terjadi lagi pengurangan jumlah memori, menjadi pulih kembali. Itu sebagai contoh sederhana, analogi sederhana supaya kita mengerti.
Dan ketika Daud berkata, ia menyegarkan jiwaku, Tuhan memulihkan jiwaku, Tuhan mengembalikan jiwaku, dan Tuhanlah yang memberi kekuatan yang baru. Dan inilah yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya, yang menjadikan Tuhan adalah gembalanya. Tuhan tidak hanya menjaga tubuh kita, tetapi Tuhan juga memulihkan luka batin kita. Mengangkat hati yang remuk dan memberi semangat yang baru. Mari kita melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita perihal jiwa kita. Kita buka dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Kita temukan terlebih dahulu, kita simak apa yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Dari sini kita mengerti bahwa ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang ditujukan bagi kita orang-orang percaya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Jelas sekali. Tetapi ini yang harus kita garis bawahi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dia bukan hanya Tuhan yang bersemayam, yang tinggal di tempat yang maha kudus, yang mulia, yang penuh dengan sorak-sore atau tahta kemuliaan. Tetapi Tuhan kita juga bersemayam, juga tinggal bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya, yang rendah hati. Dan dia bekerja untuk menghidupkan kembali semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan kembali hati orang-orang yang remuk. Ini yang Tuhan kerjakan. Saya enggak tahu hati saudara remuk apa enggak. Mungkin saudara di tempat ini dengan segudang pergumulan, segudang beban hati. Engkau datang dengan hancur hati, dengan remuk hati. Pagi hari ini dia mau hidupkan kembali itu. Dia akan bangkitkan kembali hati yang remuk itu. Karena Tuhan tinggal di hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang patah. Dengan berbagai macam hal yang kita hadapi di dunia ini. Sebab dia mau berikan semangat yang baru. Dia mau bangkitkan dan mau hidupkan kembali hidup saya dan saudara. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Oh maaf, ayat yang ke-19, maaf saya salah mencatat. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi kalau kita mau mengakui kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku hancur hari-hari ini. Dan kita bawa kepada Tuhan. Itu bagikan korban sembelihan. Mulia sekali justru di hadapan Tuhan. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini pandangan Tuhan, konsep cara Allah memandang hidup saya dan saudara.
Ketika hati kita patah, hati kita remuk, Tuhan memiliki konsep untuk memandang kita bukan dengan pandangan yang hina, bukan pandangan yang merendahkan atau menghakimi. Justru Tuhan pandang itu dengan penuh kemuliaan. Tuhan pandang itu sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, yang harus dipulihkan, yang harus dikembalikan, dan yang harus diberikan kekuatan yang baru. Tuhan mengerti. Tuhan peduli dan Dia mau menyegarkan jiwa kita. Tuhan tidak akan pandang hina. Mungkin saat kita bercerita kepada orang, kepada teman, kepada kolega, kepada rekan kita dengan keberadaan hati kita yang remuk dan yang patah, mungkin mereka bisa menghakimi. Mungkin mereka bisa mengolok-olok, merendahkan, atau bahkan justru menjeluntrungkan kita untuk semakin remuk. Tapi saat engkau membawa hati yang patah, hati yang remuk di hadapan Tuhan, Tuhan gak pandang hina, Tuhan gak pandang rendah, Tuhan gak menghakimi. Justru ini kesempatan bagi Tuhan. Ketika anakku datang kepadaku dengan hati yang demikian rupa, saatnya aku untuk memulihkan, memperbaharui, membalut luka itu, menyembuhkan dan memberikan semangat yang baru. Dan mari kita melihat apa yang dinubuatkan Yesaya tentang Yesus. Bagaimana Yesus akan bekerja memulihkan hati orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Yesaya 61 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1 sampai yang ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kalau kita perhatikan ayat ini juga dikutip oleh Yesus dalam melakukan tugas pelayanannya. Dengan perkataan seperti inilah Yesus dihujat. Yesus ditolak. Yesus tidak diterima. Dan inilah yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Ayat yang ke-1, yang kedua, ayat yang pertama itu pekerjaan Allah bagi saya dan saudara. Kemudian ketika kita telah mengalami pekerjaan Allah yang demikian, kita juga punya tugas yang sama. Tuhan Allah mau memulihkan gerejanya terlebih dahulu. Setelah gerejanya dipulihkan, Tuhan mau pakai gerejanya untuk memulihkan yang lain. Ya. Karena kita ada untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk memberikan penghiburan kepada orang yang bergabung, untuk memberikan kabar sukacita kepada mereka yang mengalami kesedihan, patah hati, remuk hati. Supaya setiap orang yang telah menerima sesuatu dari kita dan kita telah menerima dari Allah, mereka akan menyebut kita sebagai gereja Tuhan sebagai pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ketika Tuhan telah memulihkan hati saya dan saudara,
memulihkan jiwa kita. Sekarang kita ada untuk memulihkan mereka yang lain yang mengalami patah hati, remuk hati, dan remuk jiwa. Makanya Tuhan mau berperkara terlebih dahulu dalam hidup saya dan saudara. Dalam hidup kita sering jiwa menjadi letih, kecewa, bahkan goyah. Namun Tuhan tidak membiarkan jiwa kita kering. Kembali dalam Mazmur 23 ketika Daud berkata, Tuhan menyegarkan jiwaku. Dari sini kita mengerti bahwa Daud mengalami penyegaran jiwanya. Itu bukan datang dari apa yang dia miliki, melainkan datang dari hadirat Tuhan. Kita tidak akan pernah menemukan kesegaran bagi jiwa kita di luar Tuhan Yesus Kristus. Seringkali banyak orang ketika jiwanya butuh disegarkan, lari ke dunia. Lari kepada hal-hal yang sementara. Jiwa manusia tidak bisa dipuaskan oleh harta kekayaan, kesuksesan, ketenaran, dan hiburan. Kalau kekayaan bisa memuaskan jiwa manusia, tidaklah mungkin akan ada berita orang terkaya bisa bunuh diri. Kalau itu kekayaan bisa memuaskan jiwa. Kalau kesuksesan bisa memuaskan jiwa, ketenaran bisa memuaskan jiwa, pasti tidak akan berita yang kita dengar orang sukses, orang tenar, minum obat tidur sampai overdosis untuk tidur. Kalau itu bisa memuaskan. Tapi faktanya, gak bisa. Dan hiburan. Anak-anak muda lari ke narkoba, seks bebas, dugem, diskotik, kumpul-kumpul minum minuman keras. Pikirnya itu bisa menenangkan jiwa. Setelah itu memuaskan, tambah stres, tambah sumpek. Oh kalau begitu aku nggak boleh refreshing dong, nggak boleh pergi ke pantai, nggak boleh ini itu lain sebagainya. Boleh. Tuhan juga kasih berkat dengan alam ciptaan untuk kita nikmati, untuk setidaknya bisa menyegarkan jiwa kita. Kita boleh refreshing, kita boleh pergi ke pantai. Kalau begitu jiwaku budrek, jiwaku pusing, nggak boleh mancing. Boleh mancing, bertahan lama, nggak tambah stres ya nggak apa-apa. Mancing kan lama. Kamu untuk sedang ditarik loh, untuk sandal. Lah tambah muring-muring saudara. Atau bayar 30.000 untuk 1 jam, enggak intuk ini. Nah, tuas rek mang bayar. Nah, kadang-kala kan seperti itu. Kita juga perlu hiburan di dunia ini. Tetapi itu tidak akan pernah memuaskan kita. Ya. Hanya Tuhan yang sanggup menyegarkan batin, menyegarkan jiwa, menyegarkan pikiran perasaan kita. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman, melalui penyembahan. Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudahkah kita hari ini secara khusus meluangkan waktu mengisi pikiran hati kita dengan firman Tuhan? Dengan secara khusus pribadi meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Sudahkah hari ini kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan? Isi hari-hari kita melalui
hal-hal ini. Ini yang akan memelihara hati, jiwa, dan pikiran kita. Doa, firman, dan penyembahan ini sebagai benteng, sebagai perisai, sebagai tameng. Ketika ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan itu datang menyerang. Ini yang menjadi tameng. Kemarin ada saya nonton sebuah video pendek seorang Kristen dengan video dia stres. Captionnya, aku sedang mengalami badai. Di atas tempat tidur dia merenung, garuk-garuk kepala sambil dikasih keterangan, aku stres, aku pusing. Kemudian tiba-tiba dia muncul teksnya, saya ingat. Yesus aja tidur kok di tengah badai, ya aku tidur saja. Nah, saya memahaminya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini loh kedahsyatan firman Tuhan. Kalau kita membaca, merenungkan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Sebagai ketika sesuatu itu muncul yang tidak baik, tiba-tiba ingat, muncul itu firman. Dan membuat kita tenang, damai. Alkitab banyak berbicara mengenai hati, pikiran, jiwa, serta kondisi batin manusia. Prinsip-prinsip Alkitab ini bisa menjadi dasar yang sehat untuk memahami bagaimana Allah itu sangat peduli pada kondisi mental dan emosional kita. Alkitab ada berbagai macam prinsip dan Alkitab banyak berbicara mengenai hati, pikiran, jiwa, serta kondisi batin manusia. Saat kita mengerti bahwa firman Allah berbicara tentang hal-hal ini, itu menjadi dasar pondasi untuk kita sehat dan memahami bagaimana Allah itu peduli pada kondisi mental dan emosional kita. Makanya hari-hari ini banyak sekali seminar diadakan dengan kesehatan mental, mental health atau mental illness, kesakitan mental. Banyak sekali seminar-seminar motivator-motivator yang membahas tentang kesehatan mental. Sebelum itu semua ada firman Tuhan sudah menjadi jaminan kita. Dan Alkitab tidak pernah menutupi kisah-kisah orang yang mengalami kondisi mental yang terpuruk. Namun selalu ketika mereka datang kepada Tuhan, pulang dalam sebuah kelegaan, kepuasan, dan kehidupan yang semangat. Allah peduli. Bagaimana mental saya dan saudara di tengah-tengah dunia yang kita hidupi hari-hari ini. Di tengah-tengah peraturan-peraturan pemimpin-pemimpin kita yang nyeleneh. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, apakah mental kita, pikiran, perasaan hati kita masih sehat? Atau kita tergoncang? Dan Tuhan mau kita tetap punya hati, punya jiwa yang selalu sehat. Di tengah-tengah keberadaan kehidupan yang kita hidupi sekarang ini yang semakin sulit, yang semakin sukar. Karena kita tahu kepada siapa kita menaruh mental jiwa kita. Kepada Allah, Yesus Kristus yang selalu menyegarkan saya dan saudara. Mari kita lihat beberapa ayat yang menyatakan bentuk kepedulian Allah akan jiwa kita. Filipi 4 ayat 6-7.
Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang pertama, bahwa Allah itu peduli pada hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 6 dan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat saya dan saudara khawatir, langkah pertama yang harus kita ambil, nyatakan itu di hadapan Allah. Menyatakan di hadapan Allah bukan langkah terakhir, tapi langkah pertama. Ketika kekhawatiran itu muncul, yang kita lakukan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin membawa kekhawatiran kita kepadanya. Allah rindu saat saya dan saudara khawatir, kita bawa kekhawatiran itu kepadanya. Jadi step atau langkah pertama, datang kepadanya. Maka damainya yang melebihi segala akal kita yang terbatas, pikiran kita yang terbatas, itu akan menjaga hati dan pikiran kita dan merupakan bentuk pemeliharaan kesehatan batin kita. Jadi saat kekhawatiran datang, bawa kepada Tuhan Yesus, maka damainya akan mengcover, damainya akan melingkupi, damainya akan menjaga hati dan pikiran kita. Dan inilah bentuk bahwa Allah memelihara kesehatan batin kita. Jadi saat khawatir, saat takut, saat cemas, enggak bingung, enggak gopoh, enggak cari pertolongan yang lain, karena sudah tahu di mana aku mampu membawa hal ini kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan itu menopang jiwa yang hancur. Mazmur 34 ayat yang ke-17. Sudah dibaca berkali-kali, kalau enggak salah dalam minggu pertama, namun kita pelajari kembali. Mazmur 34. Maaf, saya salah catat lagi. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Ya ini kalau saya buka ayat di HP, saudara. Enggak, saya lihat di bukunya berbeda. Ya. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini seringkali dipakai orang yang sedang pacaran saat dia putus dengan pacarnya. Putus. Muncul firman Allah ayat ini. Oh, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Loh, dahsyat tuh firman Tuhan. Banyak orang dalam Alkitab mengalami depresi, kesedihan, bahkan keputusasaan. Kita melihat pribadi Ayub, kita melihat pribadi Daud, kita melihat pribadi Elia, kita melihat pribadi Hana, kita melihat pribadi Elisabet. Mereka depresi, mereka sedih, mereka putus asa. Alkitab catat itu semua. Namun dari tokoh-tokoh ini yang seberapa yang saya sebutkan tadi, kita melihat bahwa Allah hadir
dekat dengan mereka. Dan Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan, menopang, membantu orang-orang yang remuk jiwanya. Kedekatan Allah bagi jiwa yang hancur mampu memberikan ketenangan dan kehangatan. Sehingga tidak lagi merasa asing atau merasa sendiri. Bagaimanapun keadaan batin saya, keadaan jiwa saya dan saudara yang kita alami. Ingatlah bahwa Dia selalu ada di samping kita. Dia ada untuk menguatkan, menopang dan menjaga kita. Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dekatnya Allah dengan kita memberi ketenangan, kehangatan. Dia ada di samping kita. Yang ketiga, bentuk kepedulian Allah bahwa perbaharuan pikiran untuk hidup sehat. Ya. Jadi mulai punya pemikiran, punya mindset, aku ini hidup sehat. Aku mau hidup sehat. Yang suka begadang dihilangkan, yang masih merokok dihilangkan, yang masih minum minuman keras dihilangkan, yang kerja porsir dikurangi. Mulai harus ada dalam pikiran ini untuk hidup sehat. Bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang di sekitar kita. Mari kita lihat Roma 12. Kita sering membaca ayat ini. Roma 12. Ayat 1 dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Rasul Paulus mau jemaat di Roma selalu mengalami pembaharuan budi, pikiran, akal yang terus diperbaharui, mindset yang berubah dari mindset yang buruk, yang negatif, yang tidak berkenan kepada Allah menjadi mindset yang baik, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi enggak selalu yang negatif tok yang keluar, tetapi juga yang positif, lebih lagi banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang harus merubah cara pikir kita. Kesehatan mental juga terkait dengan cara berpikir kita. Paulus menekankan pentingnya pembaharuan pikiran oleh firman dan Roh Kudus. Mari kita lihat satu contoh. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini berbicara tentang perubahan mindset, perubahan pola pikir. Kita yang sudah tahu, kita yang sudah mengerti firman, ketika pencobaan itu datang, pasti tidak enak. Masalah itu datang, ujian itu datang, pasti ini berkonotasi enggak enak. Enggak nyaman, enggak mendatangkan ketenangan, menambahi pikiran. Tapi mindset yang diperbaharui oleh Roh Kudus
pikiran kita harus menganggap. Harus menjadikan berbagai macam pencobaan ini sebagai sebuah kebahagiaan. Suatu hal yang sangat kontras. Namun menganggap ujian berbagai macam pencobaan datang itu sebagai suatu kebahagiaan, ini mindset yang diubah. Jadi ketika ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, bukan kita anggap sebagai ini sudah final, akhir dari hidupku. Ini bagaikan tembok yang tebal. Gak bisa lagi aku terobos. Ini terlalu sulit untuk dijadikan batu loncatan ke level yang lebih tinggi. Karena seringkali kita menganggap ujian, masalah, tantangan, pergumulan sesuatu yang mengerikan. Yang tidak mendatangkan kebahagiaan. Namun firman Allah katakan harus kita menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Jadi ketika ujian pencobaan datang, tenang. Bersama Yesus pasti bisa. Mindset kita seringkali masih sama dengan mindset murid-murid Yesus. Ketika mereka menghadapi gelombang yang besar, angin ribut, badai, topan di tengah-tengah perjalanan yang dahsyat. Seringkali mindset kita yang kita tunjukkan dengan ucapan, Yesus, di manakah engkau? Yesus, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Ya. Padahal Yesus ada. Seringkali kita kan seperti itu toh, berpikir Tuhan gak peduli. Tuhan sudah lagi gak ada. Sekaligus saya endorse. Ya, hamba Tuhan Rizky ini punya buku ditulis. Saya membaca bukunya. Banyak orang Kristen menganggap, mana doa yang kunaikan seperti awan yang lenyap. Langit tetap kosong. Surga tetap tertutup. Karena saya dan saudara belum mengalami mindset yang diubah oleh firman Allah dan Roh Kudus. Makanya film di pemuda remaja yang kemarin disimpulkan dalam pertandingan lari hanya ada dua. Lari menjauh dari Yesus atau lari mendekat kepada Yesus. Kita harus ubah, belajar mengubah. Melihat yang terjadi dalam hidup kita sebagai bahwa Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan responi undangan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Responilah perkataan Yesus ini. Sebagai kesimpulan, Alkitab mengajarkan bahwa kesehatan mental sangat penting karena pikiran dan jiwa kita adalah bagian dari ciptaan Allah. Nah, yang satu lagi kita harus mengerti, jiwa kita, batin kita, ini ciptaan Allah. Maka dari itu kembalikan kepada Sang Pencipta. Ketika batin dan jiwa kita, pikiran kita bergejolak, Dia yang ciptakan kita, Dia yang bertanggung jawab. Yesus peduli pada kesedihan, rasa takut, kegelisahan, bahkan luka batin kita.
jalan untuk menuju pemulihan, jalan untuk menuju kesegaran jiwa, bukan usaha manusia, tapi bersandar pada kasih dan damai sejahtera Allah. Dan saat kita butuh kesegaran jiwa, datanglah kepada Yesus. Maka kita akan dipuaskan dan disegarkan, direfresh kembali, sehingga kita siap untuk terus menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Bersama Yesus kita menang. Dan pulanglah dari tempat ini dengan kesegaran yang baru yang dari Tuhan. Mungkin masalahmu belum selesai, tantanganmu semakin hebat, pergumulanmu, doa-doamu belum terjawab, tapi engkau pulang dari tempat ini, engkau sudah diubahkan oleh Tuhan. Engkau sudah diperbaharui kembali, disegarkan kembali oleh Tuhan. Belum tentu Tuhan mengubah situasi keadaan, tapi Dia mengubah hidup saya terlebih dahulu, hidup saudara terlebih dahulu. Ketika Hana datang kepada Tuhan, yang pertama kali Tuhan ubah adalah pribadi Hana. Dari yang tidak mau makan menjadi mau makan, dari muka yang muram menjadi muka yang segar. Dan ketika dia pulang dari Silo, masalahnya belum selesai, dia belum punya anak. Dia masih dihina oleh Penina. Dia masih mengalami tekanan sosial dari masyarakat. Alkitab mencatat 1 tahun kemudian, berarti hitung saja 3 bulan kemudian setelah dia berdoa barulah dia hamil. 9 bulan lanjut, tepat 1 tahun dia lahir. Samuel lahir, Hana melahirkan. Belum selesai Hana keluar dari Silo masalahnya. Tapi Tuhan telah menyelesaikan pribadinya terlebih dahulu. Sehingga Hana menjadi pribadi yang berubah. Maka dari itu poin Tuhan menyegarkan jiwa ini, saya bagi menjadi 2 bagian. Di pertemuan berikutnya kita akan melihat contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang sebelumnya jiwanya lelah, frustasi, stres, depresi. Namun ketika mereka datang kepada Tuhan, mendapati kesegaran. Berdasarkan latar belakang sosial, berdasarkan hierarki, patriarki dalam sejarah Yahudi, supaya kita mengerti bahwa Allah bekerja tidak tergantung dengan hal-hal yang demikian. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdiri, kita ingat satu pujian sebelum kita beribadah tadi yang diangkat oleh Bapak Gembala. Bila ku angkat tanganku menyerah, menyerahlah pada Tuhan dan berserahlah kepada Tuhan. Dia turun tangan membela kita, Dia turun tangan memberi kelegaan atas segala beban kita. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh percaya, dengan penuh iman kepada Dia. Bila ku angkat tanganku menyerah, biarkan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik.
angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Hari ini Dia siap buka jalan bagi saya dan saudara. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan menantikan pembelaan Tuhan bagi saya dan saudara. Dia bela kita, Dia ada di samping kita, Dia ada dekat dengan kita, Dia ada bersama dengan kita. Apapun situasi dan kondisi jiwamu saat pagi hari ini, oh bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab baik, sungguh baik, puji Sang yang telah dinyatakan. Alami mujizat Dia ketika kita mengangkat tangan kita. Oh, tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Haleluya. Jalan, haleluya. Ku angkat tanganku menyerah. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan. Ulurkan tanganmu atas umatmu pada pagi hari ini. Haleluya. Terima, alami yang dari Tuhan, sesuatu yang dari Tuhan pagi ini. Oh, haleluya. Ku angkat. Lihatlah hati-hati yang remuk, hati-hati yang patah terkulai Tuhan. Balut umatmu, pulihkan umatmu. Lihatlah sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka ya Tuhan. Bilurmu berjanji menyembuhkan. Haleluya. Ku angkat tangan. Semua beban hidupku. Oh, boleh angkat hatimu kepada Dia. Bawa kepada Dia. Haleluya. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan lawati gerejamu. Pulihkan umatmu pagi ini ya Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati dan jadi berkat, sehingga disebut pohon karpantin, tanaman kesukaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku pada. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak zaman angkat dalam doa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Haleluya, Tuhan. haleluya. Kau telah buka jalan bagi umat-Mu saat ini ya Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami ada Terima sampai saat kasih. ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya Kau berkati dengan keselamatan bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menyegarkan dalam jiwa hidup kami ya Yesus. Firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya Terima kami. kasih Tuhan. Lebih hari lebih setia akan mengiring Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Angkat satu pujian, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, amin. Bersukacitalah, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita dapat menemukan sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan kami menyerahkan seluruh korban yang kami kerjakan bersama pada pagi hari ini, baik pertama, kedua, sepersepuluh yang kami kembalikan atas dasar ketaatan firman-Mu. Tuhan melihat dari tempat maha tinggi, Tuhan membalas, memberkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pengumuman gereja, setelah ini latihan pujian kaum pria untuk minggu yang akan datang. Selasa tetap doa pemuda remaja, Rabu doa umum, Kamis ibadat tengah minggu. Hari Jumat doa puasa pelayan Tuhan jam 5:30 sore. Setelah doa dan saya berharap pelayan Tuhan dapat hadir untuk latihan persiapan ibadah minggu depan.
Jadi selesai doa puasa pelayan Tuhan, ada latihan untuk persiapan ibadah hari Minggu. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja ditiadakan karena ada karnaval di desa kita. Dan Minggu tetap ibadah berjalan seperti biasa. Sekolah Minggu jam 6.45 dan ibadah raya umum setengah 9 pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu Saudara untuk kami sekeluarga ke Jawa Tengah dan pulang dengan selamat oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih doa-doa untuk istri saya yang sudah menyelesaikan tugas dalam kuliah. Ya, jadi meraih gelar SPD. Ya, Tuhan memberkati. Biar selalu PD terus. Ya Tuhan, tolong kita semua. Tuhan memberkati kehadiran kita. Tuhan memberkati yang sudah melayani Tuhan pagi ini. Mari kita berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini, awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan Yesus sudah memberkati kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu menyampaikan, dan seluruh jemaat yang sudah mendengarkan. Kami perlu ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa kami, disegarkan, dipuaskan oleh kebenaran firman Allah, juga oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas semuanya, menguatkan iman kami. Seluruh jemaat yang sudah mendengarkan, yang sudah hadir bersama-sama siang hari ini dalam ibadah ini, sudah diberkati semua oleh kebenaran firman-Mu. Korban-korban jemaat-Mu pun juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa pada siang hari ini. Lawatan Allah dan penyertaan Allah sepanjang minggu ke depan ini, kami perlu kekuatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, supaya kami bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk haleluya ke depan pada hari Sabtu, Pekrajan Permanu, Blau, Lowok, Tunggul yang akan mengadakan dalam karnavalan semua, untuk yaitu merayakan hari proklamasi kemerdekaan HUT yang ke-80. Biarlah Tuhan semua ini berjalan baik, dan Tuhan pasti memberi cuaca yang cerah, yang indah. Tuhan tidak pernah dipermalukan, tapi Tuhan dimuliakan. Kami memohon pimpinan Allah, penyertaan Allah, juga keamanan, dijauhkan segala hal-hal, isu-isu yang tidak baik ya Bapak, agar Bapak Kepala Desa, perangkat semuanya, PPD, Linmasnya, keamanannya, Karang Tarunanya, semua boleh berjalan dengan baik
dan satu hati sepakat ya Bapa, agar pemerintahan kami boleh aman tentram, masyarakat kerajaan kami, desa kami diberkati oleh Tuhan. Segala pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Panjang minggu ke depan, bahkan mengakhiri sepanjang bulan Agustus masuk juga di bulan September, Allah pun tetap sama penyertaan-Mu. Pekerjaannya, usahanya, apapun yang dikerjakan, yang diperlukan, yang dipergumulkan, yang dirindukan semua, dibuatnya menjadi berhasil. Terima kasih, bentar latihan pujian kaum pria. Kami pulang bersama-sama sebentar mengakhiri ibadah ini. Penyertaan Allah sepanjang minggu kami rindukan, kami nantikan ya Bapak. Kesehatan rohani, kesehatan jasmani. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel menjadi bagian kami. Kami memberkati semua yang sudah hadir siang ini, mengakhiri ibadah siang ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan sekalian, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lain kesempatan.